Hai semuanya, ini adalah alur cerita Kerasakti 1 episode 5. Di episode kali ini menceritakan bahwa Sun Gokong telah membuat onar di Kayangan hingga membuat kerajaan marah dan menghukumnya. Setelah menghukumnya, ia pun malah semakin sakti dan semakin liar. Karena telah membuat onar dan kekacauan di Kayangan, Buderewulai pun ikut turun tangan. Sehingga ia pun mendapat hukuman, yaitu dihimpit di bawah gunung 5 jari. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita simak setelah pesan-pesan berikut ini. Setelah beberapa para dewa bersenang-senang dan mengganggu ketenangan Kayangan, kini mereka sedang dimarahi oleh Kaisar. Di saat Kaisar sedang memarahi para dewa, tiba-tiba si mata sakti dan telinga sakti melaporkan kalau Sun Gokong sudah kembali ke Gunung Huakwo dan melaporkan kalau Sun Gokong sudah mengangkat dirinya sebagai Kera Sakti. Mendengar hal ini, Kaisar pun tidak ingin tinggal diam. Ia pun mengutus pengawal untuk menangkap Sun Gokong. Dan lagi-lagi Dewa Erlang pun mengajukan dirinya untuk menangkap Sun Gokong. Dan tidak lain juga, Bintang Mas Taipei pun ikut memberi usul. Dan Kaisar pun memberinya kesempatan. Dengan kepala dingin, Bintang Mas Taipei pun menjelaskan semua tentang Sun Gokong dan agar Kaisar Langit tidak membunuhnya. Lagi-lagi Dewa Erlang pun tidak setuju dengan usul Bintang Mas Taipei. Seolah-olah Bintang Mas Taipei mendukung Sun Gokong. Dewa Erlang pun berambisi ingin membunuh Sun Gokong. Karena jika tidak dibunuh, ia akan mendatangkan bencana. Dan Bintang Mas Taipei pun tetap menjelaskan kepada Kaisar Langit bahwa Sun Gokong itu tidak jahat. Bintang Mas Taipei pun usul berharap agar Kaisar Langit memberi ia jabatan yang lebih pantas agar ia bisa kembali ke Kayangan dan tidak menimbulkan keributan lagi. Namun tetap saja Dewa Erlang pun tidak setuju karena Sun Gokong sangat sulit dijinakkan dan dia berharap agar Kaisar Langit menjatuhkan hukuman kepadanya. Namun Bintang Mas Taipei pun tetap memberi usul agar Kaisar Langit memberi gelar belaka tanpa jabatan untuk menyenangkannya. Dengan demikian Sun Gokong akan merasa bersyukur dan sangat senang dan tidak menimbulkan kekacauan lagi serta peperangan pun tidak akan terjadi. Namun kali ini Kaisar nampaknya masih khawatir jika Sun Gokong sangat sulit untuk dijinakkan. Dan Bintang Mas Taipei mengusulkan agar Yang Mulia mengutus 2 pejabat untuk mengawasi kelakuannya dan juga mengajarkan tata krama kepadanya. Bintang Mas Taipei pun menuntut keadilan kepada Kaisar agar Sun Gokong tidak dihukum mati karena langit memberinya kehidupan. Maka dari itu Bintang Mas Taipei memohon kepada Kaisar agar mempertimbangkannya lagi. Kemudian akhirnya Yang Mulia pun setuju dengan pendapat Bintang Mas Taipei. Namun Yang Mulia memberi syarat kepada menteri dilarang mendekati Sun Gokong agar tidak menimbulkan kekacauan dan keributan lagi di Kayangan. Dan tibalah Bintang Mas Taipei di Gunung Huakwo dan bertemu dengan Sun Gokong. Namun Sun Gokong pun mengira kalau Bintang Mas Taipei menyuruhnya Sun Gokong agar menjadi pengawas kuda lagi. Setelah memujuk Sun Gokong dan memberikannya surat resmi, akhirnya ia merasa sangat senang sekali dan mau kembali ke Kayangan. Sesampainya di Kayangan, Bintang Mas Taipei pun memperlihatkan istana yang diberikan untuk Sun Gokong. Setelah masuk istana, Sun Gokong pun disambut oleh 2 dewa, yaitu Dewa Anjing dan Dewa Linsing, yang mana ia akan bertugas menjaganya. Dan nampaknya Sun Gokong sangat menyukai istana tersebut. Kemudian Bintang Mas Taipei menyuruh 2 pengurus itu agar mengantarkan Gokong segera mandi dan menggantikan pakaiannya. Sebelum mandi, Gokong mengajak Bintang Mas Taipei agar dia menemani minum arak. Namun Bintang Mas Taipei tetap menolaknya, dan ia pun segera pergi untuk memberi laporan kepada Yang Mulia. Singkat cerita, Gokong pun sudah berpenampilan layaknya seorang raja. Ia memakai baju barunya dan ia sangat menyukainya sekali. Dengan gayanya yang nyentrik, ia pun tidak mau diam, bahkan ia pun bersalto-saltoan dengan pakaian barunya. Padahal pengurus Gokong ketakutan dan menyuruhnya agar berhati-hati dalam memakai pakaian itu. Namun Gokong pun tetap saja tidak mau diatur, malah membuat 2 pengurus itu semakin kewalahan dalam menjaganya. Di saat 2 pengurus Gokong mengajarkan tata krama, Gokong pun sangat merasa pintar dan ia pun langsung menuju ke Kaisar. Dan 2 pengurus itu pun langsung ketakutan karena Gokong kabur dari istananya. Dalam menuju perjalanan, Gokong melihat 3 dewa di sana dan Gokong pun memanggilnya. Namun mereka lari ketakutan karena mereka dilarang oleh Kaisar untuk berhubungan dengan Sun Gokong.
Di tempat istana lain, Kokong pun melihat para dewa sedang bersantai dan bermain-main. Dengan perasaan senang, Kokong pun mengajak mereka untuk bermain lagi. Namun satu persatu di antara mereka kabur untuk menghindari Sun Gokong. Hingga akhirnya tidak ada satupun yang mau menemani Sun Gokong bermain. Dan terpaksa Kokong pun menangkap salah satu dewa dan menanyakan kenapa ia lari setelah melihatnya. Namun dewa itu pun ketakutan. Karena terus-menerus ditanyai Sun Gokong, ia pun akhirnya berkata jujur bahwa dia akan menghadiri pesta buah persik di istana Mahadewi. Dan Kokong pun merasa iri karena tidak diundang. Kemudian Kokong pun ingin mengikuti pesta tersebut. Namun dewa tersebut malah semakin takut kalau Kokong ikut ke sana. Dan dewa itu pun menyuruhnya Kokong agar tidak berkata apapun kepada kaisar. Hingga akhirnya dewa itu pun berkata jujur kalau ia disuruh Kaisar Langit agar tidak berhubungan dengannya. Namun Kokong pun kelihatannya sangat marah dengan hal ini. Setelah dewa itu menyuruh Kokong agar tidak berkata dengan siapa-siapa, malah membuat Kokong semakin melamun. Dan ia pun langsung mengambil kesempatan untuk lari dari Sun Gokong. Kemudian dua pengurus Sun Gokong pun datang dan menyuruhnya untuk kembali ke istana. Namun bukannya mau kembali, malah Kokong semakin marah kepada dua pengurus itu. Karena kedua dewa itu terus membujuknya, malah membuat Kokong semakin marah dan ia pun mengambil tongkatnya dan mengancam mereka akan memukulnya jika mereka tidak pergi. Di saat Kokong mau memukul dua dewa tersebut, Dewa Erlang pun datang dan menangkisnya. Hingga pertarungan pun terjadi. Melihat kelakuan Sun Gokong yang semakin sombong, Dewa Erlang pun akhirnya mengatakan yang sejujurnya, bahwa Kaisar Langit memberikan jabatan kepadanya hanyalah gelar belaka, agar Sun Gokong ditempatkan di istana yang gemerlapan supaya tidak membuat keributan lagi. Kokong pun semakin marah dan ingin menghajar Dewa Erlang. Di saat Sun Gokong dan Dewa Erlang bertarung, tiba-tiba Bintang Mas Taipei datang dan segera melerainya. Sun Gokong pun marah kepada Bintang Mas Taipei karena ia merasa dibohongi. Setelah memujuk Kokong agar tidak pergi, Bintang Mas Taipei pun berkata sejujurnya bahwa ia sangat takut kepada Kaisar Langit. Ia akan dihukum mati jika ia melanggar kesalahan. Merasa kasihan kepada Bintang Mas Taipei dan dua pengurusnya, akhirnya Kokong pun menurut kembali ke istana. Sesampai di istananya, Kokong pun masih sangat merasa kecewa dengan ucapan Dewa Erlang. Kokong pun menotok dua pengurus tersebut karena merasa ia sangat mengganggunya. Merasa tidak dihormati di kayangan, akhirnya Kokong pun mengundang rakyatnya untuk naik ke kayangan. Dengan tongkatnya yang sakti, Kokong pun mengayunkan tongkat itu dan menembusnya hingga ke bumi. Rakyatnya pun beramai-ramai tahu dan ia segera naik, dan semua rakyatnya pun langsung naik ke kayangan. Dan sesampainya para rakyatnya di kayangan, Kokong pun sangat merasa bahagia sekali. Kemudian Kokong pun menyuruh mereka bermain-main dan makan buah sepuasnya. Setelah mereka puas bermain-main, Kokong pun mengajak rakyatnya untuk ke acara pesta makan buah persik di istana Mahadewi. Dengan kesaktiannya menggunakan ilmu 72 sihir, rakyatnya pun dirubah menjadi daun agar mudah dibawa ke istana Mahadewi. Sesampainya di istana Mahadewi, Kokong pun menotok semua pelayan di sana dan mulai mengeluarkan rakyatnya untuk bermain dan bersenang-senang. Setelah puas bermain-main dan mengambil buah persik, Kokong dan semua rakyatnya kembali ke Gunung Guakwo. Sekarang kita kembali lagi ke kayangan. Di sini Kaisar Langit terlihat sangat marah sekali, dan Bintang Mas Taipei pun sangat menyesali semua usulnya. Dan kini sekarang giliran Kaisar Langit memerintahkan Dewa Erlang untuk memimpin 100.000 prajurit untuk menangkap Sun Gokong dan membunuh bagi yang melawannya. Dengan senang hati Dewa Erlang menjalankan tugas ini, sementara Bintang Mas Taipei tidak bisa usul apapun. Kini Dewa Erlang pun sampai di bumi dan peperangan pun segera dimulai. Sebelum perang dimulai, Dewa Erlang pun menyampaikan pesan-pesan Kaisar Langit. Kini Sun Gokong yang hanya memiliki 10.000 prajurit tidak gentar untuk melawannya. Kini perang pun dimulai dan banyak pasukan kera yang menjadi korban. Walaupun banyak pasukan kera yang kalah, namun Sun Gokong tidak pernah terkalahkan. Bahkan Dewa Erlang pun dipukul mundur hingga ke kayangan. Sesampainya di kayangan, Dewa Erlang pun terkena marah oleh Kaisar Langit karena ia dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya. Namun Dewa Erlang pandai mencari alasan bahwa ia hampir saja menang dengan Sun Gokong. Ia pun menganggap Sun Gokong licik karena saat berperang Sun Gokong menghilang. Dan Dewa Erlang pun meminjam cermin sakti untuk mencari Sun Gokong. Dewa Jiling pun membuka cermin sakti itu, dan alangkah kagetnya ia melihat Sun Gokong sudah berada di depan kuil Dewa Erlang. Untuk mengacaukan kuil Dewa Erlang, Sun Gokong pun merubah dirinya menjadi Dewa Erlang dan ia mulai masuk dan siap mengacaukan kuilnya. Sesampainya di dalam kuil, Kokong pun bertemu dengan dua penulis berita.
Dan dari situlah Sun Gokong mulai mengacaukannya catatan amal dan catatan buruk, bahwa yang baik diberi musibah dan yang jahat diberi kemakmuran. Setelah mengacaukan catatan amal kebaikan dan keburukan, Gokong pun menyuruh mereka untuk pergi. Setelah mereka keluar dari kuil, akhirnya mereka pun melihat Dewa Erlang yang asli. Dan mereka pun melaporkan kepada Dewa Erlang bahwa Sun Gokong membuat keputusan yang tidak masuk akal. Dewa Erlang pun masuk ke kuil dan alangkah kagetnya melihat kuil sudah diacak-acak oleh Sun Gokong. Melihat kuilnya diacak-acak oleh Sun Gokong, Dewa Erlang pun sangat marah. Ia pun langsung menghajar Sun Gokong. Namun Sun Gokong pun langsung kabur ke bumi. Sesampainya di bumi, Gokong pun menggunakan ilmu sihir dan merubah dirinya menjadi sebuah rumah untuk mengelabui Dewa Erlang. Dewa Erlang pun datang dan nampaknya dia tidak mengetahui keberadaan Sun Gokong. Dengan bantuan anjing kayangan, Dewa Erlang pun dapat mengetahui keberadaan Sun Gokong. Dan dengan bantuan mata sakti, Dewa Erlang pun juga dapat melihat Sun Gokong. Kemudian Dewa Erlang pun mengancam akan menendang rumah itu. Dan dengan sigap, Gokong pun langsung menghindar dan langsung berubah menjadi seekor elang. Lalu dengan sigap, Dewa Erlang pun memenak elang itu hingga jatuh. Dan setelah Gokong bangun, alangkah kagetnya melihat segerombolan pasukan kayangan di depannya. Akan tetapi Gokong tidak takut sama sekali dengan banyaknya pasukan langit di depannya. Gokong pun tetap menunjukkan kesaktiannya di depan para pasukan langit itu. Namun sayangnya para pasukan langit telah menangkap rakyat Sun Gokong. Hingga Gokong pun kaget dibuatnya. Dan pasukan langit itu pun mengancam kepada Sun Gokong, ia akan membakar semua rakyatnya jika Sun Gokong tidak cepat sadar. Demi keselamatan rakyatnya, Gokong pun akhirnya menyerahkan diri. Gokong pun diikat dan dibawa ke kayangan untuk diserahkan kepada Kaisar Langit. Di hadapan Kaisar Langit, Dewa Erlang pun memaksa Gokong untuk sujud. Namun Gokong tidak akan pernah mau sujud karena Dewa Erlang menangkapnya dengan cara pengecut, hingga membuat kemarahan Dewa Erlang, namun ditahan oleh Kaisar Langit. Di hadapan Kaisar, Gokong memang sudah mengaku bersalah dan memohon agar Kaisar membebaskan rakyatnya yang tidak berdosa. Sementara Gokong merelakan dirinya untuk diapakan saja. Dan tiba-tiba bintang Mas Taipei mendukung Sun Gokong agar membebaskan rakyatnya yang tidak berdosa, hingga membuat Sun Gokong merasa tenang dan terharu kepadanya. Dan akhirnya Kaisar Langit pun memutuskan agar membebaskan rakyat kera yang tidak berdosa. Namun karena Sun Gokong telah membuat kekacauan dan tidak bisa diampuni, Kaisar Langit pun memutuskan agar Sun Gokong dipacu. Dan mulai Kaisar Langit menyuruh para perwira untuk melepaskan mahkotanya dan memancung kepalanya. Kini tibalah saatnya eksekusi. Namun anehnya pedang tersebut tidak bisa melukai Sun Gokong, bahkan malah pedangnya yang patah. Gokong pun menyuruh Algojo itu untuk menggunakan pedang yang besar agar bisa memacunya. Dan ajaibnya, sekalipun pedang itu dibantu dengan tenaga petir, namun tetap saja pedang itu tidak mempan. Melihat Sun Gokong masih hidup, Kaisar pun marah karena para Algojo gagal membunuh Sun Gokong. Dan Algojo pun menjawabnya kalau tubuh Sun Gokong tidak bisa hancur dan rusak. Gokong pun mengejek Kaisar karena tidak ada yang bisa membunuhnya. Namun tiba-tiba seorang perwira mengajukan diri bahwa ia punya cara untuk membunuhnya. Salah seorang perwira pun menjelaskan kalau Sun Gokong sudah memakan buah persik hingga tubuhnya tidak bisa hancur. Maka dari itu ia mengusulkan agar Sun Gokong dimasukkan ke periuknya agar hangus terbakar. Yang Mulia pun setuju dengan cara tersebut. Kemudian Yang Mulia menyuruh bintang Mas Taipei agar menahan Sun Gokong agar diserahkan kepada Tainsang. Dan tibalah di istana Dewa Tainsang. Di sini Gokong tidak yakin bahwa dirinya akan selamat. Maka dari itu Gokong memohon pertolongan kepada bintang Mas Taipei untuk yang terakhir kalinya, supaya bintang Mas Taipei bisa menjaga rakyat kera. Tibalah saatnya eksekusi. Dan Gokong pun segera masuk ke tempat penghancur tersebut. Meskipun Gokong sangatlah sakti dan tidak mengenal takut, tetapi Gokong sangatlah takut kepada api dan asap. Tiba-tiba saja Sun Gokong melihat sesuatu yang bulat dan licin. Dan ternyata itu adalah pil emas yang dimasak selama 300 tahun. Tidak terasa sudah 7 minggu pun sudah berlalu. Dan sekarang tutup periuknya pun akan dibuka. Setelah tutup periuknya dibuka, Dewa Tainsang pun kaget karena melihat Gokong masih hidup. Bahkan Gokong telah menelan pil emasnya, sehingga Sun Gokong menjadi semakin sakti. Dan sekarang matanya menjadi keemasan. Kesabaran Sun Gokong pun kini telah habis. Ia pun kini mengobrak-abrik tempat Dewa Tainsang. Gokong pun juga menendang periuknya hingga terlempar sangat jauh. Dengan perasaan yang sangat marah dan dendam terhadap Kaisar, Gokong pun menuju ke tempat Kaisar untuk mengobrak-abriknya. Hingga Kaisar ditarik dan jatuh ke lantai. Karena sudah merasa paling hebat dan tak terkalahkan, Gokong pun menduduki kursi Kaisar.
hingga membuat Yang Mulia semakin marah. Karena merasa tak terkalahkan, kini Sun Gokong pun semakin kuat dan semakin sombong. Dan tiba-tiba saja sebuah tulisan menarik Gokong dan tidak bisa terkendalikan. Karena Sun Gokong membuat kekacauan di kayangan yang sangat parah, akhirnya Buddha Rulai pun turun tangan. Buddha Rulai pun menyuruh Sun Gokong untuk bertobat. Namun bukannya Sun Gokong bertobat, ia malah menantang Buddha Rulai. Singkat cerita, Buddha Rulai pun menerima tantangan Sun Gokong, hingga ia membuat perhitungan kepadanya. Kelakuan Sun Gokong pun semakin tidak sopan dan semakin sombong akan kehebatannya. Kemudian Buddha Rulai memberi tantangan kepada Sun Gokong. Jika ia bisa lolos dari telapak tangannya, Buddha Rulai akan merelakan tahtanya kepadanya. Namun jika Sun Gokong tidak bisa lolos, maka Buddha Rulai akan menghukumnya. Dengan sombongnya Sun Gokong pun menerima tantangan itu. Karena Sun Gokong merasa tak terkalahkan, permainan pun mulai dilakukan. Buddha Rulai melempar Gokong ke atas, hingga Buddha Rulai menyentil Gokong jatuh ke bumi. Setelah Gokong terlempar jatuh, akhirnya Buddha Rulai menjatuhkan telapak tangannya sangat besar, sehingga membuat Sun Gokong terkubur tidak berdaya. Kali ini Sun Gokong mengalami hukuman yang sangat berat. Kini sekarang dia digencat di bawah gunung 5 jari. Dan jika masa hukumannya sudah habis, maka akan ada seorang biksu yang akan menolongnya. Sun Gokong pun terus-menerus memohon ampunan. Ia merasa Buddha Rulai sungguh tidak adil. Ia pun berpikir kalau suatu saat ia bebas dari sini, ia akan menghabisi semuanya. Sedikitpun ia tidak pernah mengerti bahwa Buddha Rulai memerintahkan Dewa Bumi untuk menyuburkan tumbuhan di kaki gunung itu agar ia mudah memperoleh makanan. Buddha Rulai hanya ingin Sun Gokong merenungi semua kesalahannya. Waktu pun terus bergulir. Kini kemarahan Sun Gokong sudah mulai reda. Dia pun mulai berpikir bahwa dirinya memang bersalah. Bahkan kini Sun Gokong sudah mulai menyesali kesalahannya. Bisa berubah adalah tindakan terpuji. Ia pun masih banyak peluang untuk melakukannya. Ia sungguh merasa hukuman itu terlalu berat. Nah, dari film ini kita dapat menyimpulkan bahwa kesombongan tidak akan menolong kita di kemudian hari. Sekian cerita Kerasakti 1 episode 5 dan nantikan episode selanjutnya.